Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman. Mungkin kita bisa melihat ya, orang-orang yang kita sayang, bahkan termasuk kita sendiri. Kenapa sih susah mandiri? Susah menjadi pribadi yang kuat, susah sembuh dari luka batin, baperan, pengennya selalu dikelilingi orang-orang yang baik, pengennya ada yang bantuin, susah banget untuk menjadi seseorang yang bahagia dengan cara-cara yang alamiah, dengan cara-cara yang mudah. Nah, saya mau berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, kenapa justru dengan banyak pertolongan, dengan banyak kemudahan akan membuat kita lumpuh, cacat, dan akhirnya mati. Serem ya? Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau cerita sedikit nih, kenapa saya membuat video ini. Jadi, saya punya seorang teman. Beliau ini kalau menurut saya kehidupannya sangat baik. Pasangannya, suaminya, pekerjaannya baik dengan gaji yang sangat besar. Bahkan besarnya itu pakai kata sekali, besar sekali. Sehingga memungkinkan untuk membuat istrinya hidup bermewah-mewah. Jadi ketika ketika istrinya banyak masalah, stres, ya suaminya mendukung untuk pergi ke psikolog, psikiater. Hobi-hobinya yang ya mungkin untuk mengurangi stres ya, untuk mengurangi tekanan. Tetapi itu semua tidak pernah cukup. Teman saya ini selalu mengeluh stres, depresi, betapa hidupnya menderita gitu. Ini mengingatkan saya dengan sebuah simulasi. Teman-teman kalau lihat kupu-kupu itu kan kupu-kupu hidupnya bermetamorfosis ya. Dari mulai telur, larva, kepompong sampai akhirnya menjadi kupu-kupu. Ketika proses kepompong menjadi kupu-kupu pun dia membutuhkan waktu untuk keluar dari kepompongnya. Lendir-lendirnya, mengeluarkan sayapnya perlahan-lahan, menguatkan kakinya. Kalau kita, orang-orang yang begitu sayang, begitu cinta dengan kupu-kupu ini, saking indahnya ya, kita berniat membantu nih. Kita menjadi support system bagi kupu-kupu ini. Kita ambil pisau, kita bantu belah kepompongnya, kita bantu belah, dibuka, kupu-kupunya kita tarik. Karena kasihan, kita nggak tega. Sifat alamiah kita pengen membantu biar si kupu-kupu ini cepat keluar. Kita tariklah gitu ya, si kupu-kupunya keluar. Apa yang terjadi teman-teman? Kupu-kupunya tidak akan bisa terbang. Dia akhirnya lumpuh. Kenapa? Karena yang harusnya dia alamiah, mengeluarkan segala potensi kekuatannya untuk bisa menguatkan otot-otot sayapnya, menguatkan otot-otot kakinya, mungkin panca inderanya ya binatang. Itu nggak sempat prosesnya. Prosesnya kita pangkas dengan cara dibelah kepompongnya, ditarik keluar dengan paksa tidak alamiah. Biar cepat keluar dari kepompongnya. Akhirnya karena otot-ototnya tidak kuat, lumpuh. Dia hanya bisa hidup mungkin beberapa menit, beberapa jam, akhirnya mati. Karena nggak bisa survive. Nggak bisa adaptif di kehidupan di dunia gitu loh. Nah, ini sama dengan kalau kita sayang sama orang, kita punya saudara, punya anak, punya kakak, punya adik, pasangan, temen ya, sahabat. Saking sayangnya kita selalu mensupport. Kita selalu membantu kapanpun dia butuhkan. Lagi bete, lagi apa, keluarlah kalimat-kalimat kebijaksanaan dari kita. Kalimat-kalimat motivasi. Apa yang terjadi? Mereka tidak sanggup untuk berdiri, tidak sanggup untuk mengeluarkan jiwa-jiwa survival, jiwa-jiwa adaptifnya itu tidak terlatih. Karena selalu disupport oleh kita. Oleh begitu banyak orang, mungkin bukan hanya kita aja. Saking terlalu banyaknya support system. Nah, di sini saya sebetulnya mau membahas terlalu banyak orang yang membantu, terlalu banyak bala bantuan, dikelilingi support system yang sangat mumpuni ya, terlalu banyak juga nggak baik.
Ini yang akhirnya membuat seseorang menjadi cacat, nggak kuat menghadapi kehidupan di luar. Jadinya apa? Nggak berani pergi jauh-jauh dari wilayahnya, beraninya main di zona aman. Kenapa? Karena di zona nyaman ini ada orang-orang yang sayang sama dia, ada orang-orang yang protektif sama dia. Nggak berani dia punya kehidupan yang jauh lebih menantang untuk kehidupan ke depan. Gitu teman-teman. Sama kayak ini di depan rumah saya nih, saya suka banget tanaman-tanaman hias ya, ataupun tanaman-tanaman biasa. Saking saya cintanya, saya merapikan setiap daunnya yang udah agak kuning, mulai dipetik, pokoknya ditata lah. Saking saya cintanya, saya kasih pupuk yang banyak, saya kasih air setiap hari. Apa yang terjadi teman-teman? Sesuai dugaan, bunganya busuk, tanamannya busuk, mati. Ada yang kepanasan karena terlalu banyak pupuk, ada yang membusuk karena terlalu banyak air. Terlalu banyak pertolongan, terlalu banyak support system justru membuat cacat, melumpuhkan. Ini teman-teman, kalau kita amati deh ya kehidupan kita sekarang, amati. Apakah kebanyakan orang itu banyak yang meninggal karena kelaparan atau justru kebanyakan gizi? Ayo. Mungkin kalau kita lihat di Afrika ataupun negara-negara miskin lain, oke, bolehlah mungkin mereka meninggal ya karena kekurangan gizi. Kemampuan gizi yang baik, Amerika, Asia, justru penyakit-penyakitnya lebih berbahaya. Harapan hidup orang Indonesia aja kalau nggak salah ya sekitar 60-70 tahun. Tapi orang-orang dari negara-negara yang sering kelaparan seperti Afrika bisa 80-90 tahun, lebih banyak, lebih luas justru. Karena mereka lebih survive jiwanya. Si sel-sel tubuhnya memaksa mereka untuk terus memakan sel-sel jahat yang ada dalam diri mereka. Jadinya malah mereka berumur panjang. Di kita justru saking banyaknya makanan, makan apapun dimakan. Ya, makanan sampai akhirnya kolesterol, diabetes, macam-macam ya penyakit-penyakit yang justru karena kebanyakan makanan. Justru nggak baik ya. Padahal makanan membuat kita hidup, tapi justru membunuh kita. Jadi ini siapa tahu bisa menjadi jawaban kepada teman-teman. Semakin banyak support system yang tidak sesuai pada porsinya, malah membuat hidup kita cacat, lumpuh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sering banget terlalu mensupport seseorang, tapi setiap kita support malah semakin kok hidupnya nggak ada perubahan, ngeluh lagi, stres lagi, menderita lagi. Nah, ini jawabannya. Siapa tahu bisa jadi jawaban ya. Dan untuk kita sendiri nih, bisa jadi kenapa sih kita susah banget nih gitu untuk lebih hebat daripada sebelumnya. Karena terlalu banyak support system yang membuat kita terus merasa lebih baik pada diri kita, tetapi sebetulnya membuat kita cacat. Otot-otot kita, otot-otot survival kita seperti kupu-kupu yang saya ceritakan tadi di depan, nggak berjalan dengan baik, kurang kuat gitu loh. Karena selalu ditopang oleh support system. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.